Dalam menjalani perjalanan abadi yang penuh liku, semua orang tentu berharap semua akan berakhir dengan manis. Semua berharap seluruh kesulitan yang ditempuh sejak terminal kematian, kebangkitan, padang mahsyar, pengadilan, hingga meniti jembatan syirat berakhir di tempat abadi, yaitu surga dan kenikmatannya. Kenikmatan yang tak bisa dibayangkan dan dirasakan bahkan oleh angan-angan sekalipun. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang saleh berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Kemudian beliau membacakan surat Sajdah ayat 17. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, orang-orang yang berhasil memasuki surga tentu termasuk orang yang meraih kemenangan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Namun begitu, apakah benar bahwa amal soleh kita menjamin nasib kita di surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga tentu disediakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa beramal saleh. Jika demikian, tertutup kemungkinan orang yang berlaku sebaliknya. Akan tetapi faktanya ada orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal ia tidak pernah melakukan salat dalam hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Sebenarnya apakah yang menjamin seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah amal saja yang menjamin atau ada faktor yang lain? Kisah seorang bernama Amr bin Uqais dan suku Bani Asal menarik untuk disimak. Sekalipun ia tak pernah melakukan sholat sekalipun satu rakaat dalam hidupnya, tapi ia bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya Amr bin Uqais termasuk orang yang sangat membenci Islam. Kebenciannya itu tidak pernah pudar meskipun seluruh kaumnya telah memeluk Islam. Ketika pecah perang Uhud, semua orang mengenalnya sebagai orang kafir. Saat itu Amr bin Uqais mencari beberapa teman yang dikenalnya di tempat tinggal mereka. Namun dia tidak berhasil menemui para sahabatnya karena semuanya terjun ke medan perang. Lalu Amr bin Uqais bergegas kembali ke rumah, memakai baju besinya dan memacu kudanya ke arah bukit Uhud. Saat kaum muslimin melihat kedatangannya, mereka langsung menghalaunya. Wahai Amr, menjauhlah dari kami. Lalu Amr menjawab, aku telah beriman. Setelah menyatakan keimanannya, dia terus maju ke medan tempur hingga terluka parah. Ketika peperangan usai, para sahabat Rasulullah SAW mengantarkannya ke rumah keluarganya. Dan Sa'ad bin Mu'az berkata kepada saudaranya, tolong tanyakan kepada Amr, apakah dia marah dan berperang karena membela kaumnya, atau marah karena Allah Azza wa Jalla? Kemudian Amr menjawab, marah karena Allah dan Rasul-Nya. Akhirnya karena luka yang teramat parah, Amr bin Uqais radhiyallahu anhu meninggal dan masuk surga. Padahal dia tidak pernah menunaikan sholat satu rakaat pun dalam hidupnya. Dalam kasus lain, ada orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, padahal orang itu bukan ahli ibadah, bahkan jarang melakukan sholat malam. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Tak lama kemudian melintaslah seorang lelaki Ansor penghuni kota Madinah. Esok harinya Nabi SAW kembali mengatakan hal yang sama dan lelaki yang sama kembali melintas. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As,
begitu penasaran dengan kabar dari Rasul itu. Ia selalu bergumam, apakah kelebihan lelaki Ansor itu sehingga Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penghuni surga? Maka Abdullah bin Amr mengikuti lelaki itu dan meminta izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Abdullah bin Amr beralasan dirinya sedang bermasalah dengan kedua orang tuanya dan berjanji tidak akan pulang selama 3 hari. Karena itu beliau meminta izin menginap di rumah sang lelaki dan ia mempersilahkannya. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr melihat ibadah sang lelaki tergolong biasa-biasa saja. Bahkan beliau tidak pernah melihat lelaki Ansor itu mengerjakan sholat malam atau qiyamul lail. Beliau hanya melihat lelaki itu selalu berzikir dan bertakbir ketika terjaga dari tidur hingga menjelang subuh, kemudian berwudu. Selain itu, ia selalu berbicara dengan perkataan yang baik. Selebihnya tidak ada amalan istimewa dari sang lelaki Ansor itu di mata Abdullah bin Amr. Setelah menginap 3 malam, ia pun berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku tidak sedang bermasalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW selama 3 hari berturut-turut beliau bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga. Setelah beliau bersabda, ternyata yang muncul 3 kali berturut-turut adalah engkau. Oleh karena itu, saya ingin menginap di rumahmu ini untuk mengetahui amalan apa yang engkau lakukan sehingga aku dapat mengikutinya. Sejujurnya aku tidak melihat mengerjakan amalan yang berpahala besar. Sebenarnya amalan apakah yang engkau kerjakan sehingga Rasulullah berkata demikian?" Kemudian lelaki Ansor itu menjawab, "Sebagaimana yang kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan apa-apa. Hanya saja aku tidak pernah mempunyai rasa iri kepada sesama muslim atau hasad terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya." Lalu Abdullah bin Amr berkata, "Rupanya itulah yang menyebabkan kamu mencapai derajat itu. Sebuah amalan yang kami tidak mampu melakukannya." Fakta ini tentu menginspirasi kita. Kita tidak bisa menyepelekan amalan kebaikan sekalipun sangat remeh. Karena bisa jadi hal itulah yang membuat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ada profesi yang tampak di mata orang remeh seperti muazzin. Profesi ini di masyarakat banyak dilakukan oleh marbot yang juga mengelola kebersihan masjid. Namun profesi ini luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah nasib mereka kelak di akhirat. Kelak di padang mahsyar, saat orang-orang tenggelam dengan keringatnya karena terik panas matahari yang menyengat setinggi 1 mil di atas kepala. Namun, Imam Al-Nadr bin Samil mengatakan, ada sekelompok manusia yang tidak tenggelam oleh keringatnya sendiri karena berleher panjang. Siapakah yang mendapatkan keistimewaan ini? Rasulullah SAW bersabda, seorang muazzin memiliki leher yang panjang di antara manusia pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, leher yang panjang menunjukkan besarnya limpahan rahmat dan pahala Allah kepada para muazzin. Kita mungkin menganggap remeh peran muazzin, tetapi sesungguhnya peran mereka amat besar bagi umat, bahkan melebihi seorang imam. Imam adalah penjamin, sedangkan muazzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muazzin. Ibnu Qudamah menjelaskan, makna amanah lebih tinggi daripada memberi jaminan. Selain itu, kata maghfirah yang berarti ampunan lebih utama daripada kata irsyad yang artinya petunjuk. Inilah yang mendasari posisi muazzin lebih tinggi daripada imam. Itu sebabnya Khalifah Umar bin Khattab sendiri sangat ingin menjadi seorang muazzin daripada menjadi imam. Umar mengatakan, seandainya aku bukanlah khalifah yang mesti jadi imam sholat, tentu aku akan mengumandangkan azan.